Maka itu pun waktu kita jangan dihabiskan di sana. Di Madinah itu kita hanya sholat berjamaah 5 waktu bersama, ya, Imam Masjidil Nabawi. Kemudian kita mengunjungi Raudhah, tempat musallahnya Nabi yang kecil tapi dikunjungi banyak orang dan ramai. Tempat doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Raudhah. Dan hari-hari kita memang hanya ikut sholat. Kegiatan yang saya paling banyak di Madinah itu adalah yang tawaf belanja itu. Itu yang menghabiskan tenaga kita. Mohon maaf, orang yang paling suka mengunjungi toko di Mekah dan Madinah belanja emas itu paling banyak orang Indonesia. Tapi semuanya itu ya ratusan juta ya. Saya pernah dengan Bu Tutut, ya, Bu Tutut jalan, bilang Ustaz dampingi saya tuh, bawa sagu itu tempatnya semacam kalung tapi dari kain itu. Saya pikir itu apa? Ternyata belanja emas. Saya tanya, untuk siapa Bu? Ini untuk tetangga saya Pak Ustaz. Wah, tetangga Pak Harto, tetangga Bu Tutut, semuanya dapat emas. Emas Madinah itu emasnya bagus-bagus, tapi harganya juga nggak keturunan. Cuman karena banyak orang beli, yang mahal itu pun kita anggap murah. Yang paling banyak mengunjungi toko itu cuma orang Indonesia. Karena itu semua orang Arab di pasar-pasar sekarang sudah pintar bahasa Indonesia. Mari murah, 2 real. Sudah pintar bahasa Indonesia. Karena dia tahu bahwa hobi orang Indonesia selain berhaji juga belanja. Bahkan terkadang sholat berjamaah pun dia tidak ikut. Karena takut sajadah yang dia belikan itu, kurma yang dia beli itu nanti taruh di luar, ditinggal diambil orang. Sehingga dia rela mengorbankan sholat berjamaah ketimbang barangnya yang hilang. Itu keadaan orang kita. Karena itu mari kita lakukan di sana. Konsentrasi kita adalah sholat berjamaah bersama Imam Masjidil Nabawi. Saya mengunjungi tempat Raudhah dan tempat-tempat bersejarah. Tidak banyak di Madinah. Nah, pada saat hari kedua kan, oleh pembimbing haji kita sudah memberi komando bahwa kita akan mengambil mikot. Kita akan mengambil mikot. Dan mikot itu tempatnya di Bir Ali, 11 kilo dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Maka apa yang kita lakukan di hotel kita, yaitu mandi sunnah ihram, kemudian pakai juga pakaian ihram, tapi lihatnya nanti bisa. Daripada nanti di Bir Ali kita ganti macam-macam lagi, mendingan pakai pakaian ihram dari hotel kita. Cuma niatnya belum. Niat itu sesudah kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Nah, kita mandi sunnah, ya, kemudian pakai pakaian ihram, terus masuk di dalam bus kita menuju ke Bir Ali. Bapak Ibu sekalian, di Bir Ali itu bukan cuma kita, semua orang ya yang datang gelombang pertama di Madinah itu semuanya mikatnya di Bir Ali. Seringkali bus kita terlambat karena masih menunggu ada jamaah yang hilang. Karena itu saya sudah beritahu bahwa insya Allah bendera akan kita siapkan sebanyak-banyaknya. Itu sering kali. Saya yang 27 kali itu sering kali mesti terlambat. Karena nunggu ada 1 jamaah, 2 jamaah yang belum. Ketika dia datang terlambat, diseneni mereka yang berihram padahal sudah niat. Ini hanya pelencet. Padahal kita sudah berniat. Ya, tugas kita hanya membaca talbiyah atau berzikir. Tidak boleh marah, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata yang macam-macam. Ini dirasakan di sini. Itu nyata aja Pak Bukan. Masa kita semuanya nunggu? Mungkin itu ujian kita ya, ujian kesabaran kita. Itu baru pakai pakaian dalam sudahnya dari orang. Belum lagi dalam perjalanan kita dari Madinah
Mekah itu insya Allah 5 jam. Kalau tidak macet, semuanya tol. 5 jam. Di jalan itu juga kita disuruh banyak membaca tarbiyah, banyak membaca zikir, ya banyak membaca selawat. Jangan pernah ngomong, karena ngomong itu awalnya baik sama konco di samping kita itu. Selanjutnya ngerasain orang mulai dari Bir Ali sampai ke Mekah. Jadi selain tentang pemahaman, tapi di dalamnya juga ada unsur ngerasain konco ini. Karena itu perintah Rasulullah ketika kita sudah berihram, bacaan yang perlu kita lakukan bersama adalah tarbiyah. Ayo sama-sama dengan saya baca tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa tarbiyahnya yang kita baca. Kalaupun kita sudah capek tidur nggak apa-apa. Lebih baik tidur daripada dalam ngomong. Kalau ngomong yang baik, tapi saya mengamati. Awal mulanya ngomongnya bagus-bagus. Lanjutannya itu, dan itu nggak tahu-tahu mulai dari Bir Ali sampai ke Mekah. Maka kita perlu membaca tarbiyah, zikir, selain tarbiyah zikir, istighfar. Ada yang baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya. Kalau sampai capek, lebih baik kita tidur. Karena ini masih perjalanan 5 jam. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sampai di Bir Ali tempat kita ikat itu, karena ini kita umroh duluan, maka niatnya itu labbaika Allahumma umratan. Sama-sama. Labbaika Allahumma umratan. Jadi kita tamattu ya, jadi umroh dulu. Nah sesudah melafazkan niat, pakai wangi-wangi boleh buat laki-laki, ibu-ibu sedikit saja jangan mencolok. Tapi sebelum niat, sesudah kita melafazkan niat untuk umroh, maka ada 3 larangan besar yang harus kita jaga. Larangan ini tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dipermaklumkan. Mulai bulan Syawal, Zulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan itu sudah bulan haji. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang telah menetapkan niat untuk melakukan ibadah haji, maka 1, fala tidak boleh berkata porno. Rafas ini porno. Walaupun istri sendiri, tidak boleh mengganggu menggoda istri. Rafas. Istri kita sendiri loh, nggak boleh, apalagi orang lain. Yang kedua, wala fusuk, tidak boleh berbuat tercela. Berbuat tercela dalam hadis Nabi itu mengatakan kita menganiaya orang secara fisik, bisa memukul orang, menganiaya orang, dan juga mematikan binatang-binatang, mematahkan daun kayu, memetik dedaunan, itu termasuk perbuatan fusuk. Wala fusuk, tidak boleh berbuat yang tercela. Yang ketiga, wala jidala fil hajj, tidak boleh bantah-membantah dalam perjalanan ibadah haji kita. Mohon maaf, kita ini kan di Indonesia ini kan ada 2 organisasi besar, NU dan Muhammadiyah. Ya. Tentu persamaannya ada, tapi ada perbedaan. Nah perbedaan itu sering memicu kita untuk bantah-membantah yang menimbulkan dosa dan kerusakan, dan itu dilakukan. Saya pernah ditanya jemaah, Pak, di Mekah itu ada perempuan? Oh enggak ada. Konco sebelah,
Lihat itu baru yang Indonesia. Mogelok aja dia. Mobil spontan saya bilang tak ada. Kongres sebelah itu nyambung. Dia kepingin turun kembali orang Indonesia. Namanya dia sudah mau, mulai ngomong. Jadi walau tidak boleh bantah membantah dalam perjalanan. Kadang-kadang paling seru lagi juga di Arafah. Arafah itu waktunya sedikit. Seringkali zikir istighfar kita, selawat kita terlalaikan dengan omongan-omongan biasa, termasuk berdebat dalam soal urusan agama di Arafah. Jadi tiga ini perlu kita ingat. Tidak boleh berkata kotor, walaupun istri sendiri, apalagi orang lain. Yang kedua, tidak boleh berbuat tercela. Dan ketiga, tidak boleh membantah yang menimbulkan dosa dan bermusuhan. Kalaupun diskusi dengan lain, jangan ada yang tersakiti. Ini setelah kita beriak. Nah, perjalanan kita 5 jam insya Allah. Dan jalan tol lebih lebar daripada tol Malang Surabaya. Nah, dalam perjalanan 5 jam itu kita masih dalam prosesi ibadah umroh dalam pakaian ihram. Biasanya kita sampai di Mekah, kita akan dibawa oleh pembimbing kita ke apartemen kita, ya, atau ke hotel kita untuk menaruh barang, tas kita, dan persiapan untuk malam itu juga kita akan masuk untuk melakukan ibadah umroh. Karena itu saya sudah menyarankan daripada ngomong-ngomong 5 jam mendingan tidur. Baru begitu kita bangun di Mekah, kita sudah punya potensi, punya kekuatan. Tapi itu juga persoalan, kalau tidur pakai ngorok juga dirasakan kalau sebelah. Wah, itu turun tapi kok musiknya jalan terus gitu. Gak apa-apa, biarkan aja, salahnya dia. Kenapa dia nggak mau bermusik gitu? Lebih baik tidur. Karena nanti kita masuk, kita hanya di bawah pembimbingan agama sebentar saja untuk persiapan masuk kembali ke masjid. Nah, ketika masuk kembali ke masjid itu Bapak Ibu wajib wudhu. Karena masuk Masjidil Haram itu sama dengan kita sholat, wajib berwudhu. Kalau wudhu yang kita bibir ali itu mungkin batal dalam perjalanan, wajib wudhu. Nanti kita akan dibawa oleh Ustaz pembimbing kita masuk. Nanti ada kunjungan doa masuk masjid, doa melihat Ka'bah. Insya Allah semuanya akan dididik oleh Ustaz kita. Yang paling penting kita perhatikan pada saat tawaf itu adalah kita mulai dari garis pojok Hajarul Aswad. Karena seringkali begitu masuk, baru di rukun Yaman mereka sudah buat Bismillah Allahu Akbar, terus mulai gitu. Ya, syarat memulai tawaf itu dari pojok Hajarul Aswad. Ya, sebelahnya pintu Ka'bah sedikit itu. Ya, dulu ada garis, ada tekel merah tua, sekarang sudah hilang. Jadi kita cuma hanya main kira-kira saja. Begitu pas sejajar, kita hanya angkat tangan Bismillah Allahu Akbar mencium tangan kita. Bagi mereka yang merapat dengan Ka'bah tidak boleh mengangkat tangan kecuali mencium baru lewat. Tapi mencium Hajarul Aswad pada prosesi umroh, apalagi haji, memang luar biasa, adatnya luar biasa. Jadi kita mulai tawaf itu ya dari pojok Hajarul Aswad terhitung 1 kali. Jalan rukun Yamani sampai ke pojok Hajarul Aswad terhitung 2 kali. 7 kali kita berjalan. Doa insya Allah dibimbing oleh Ustaz kita. Tapi salah satu doa yang wajib ya, diperintahkan oleh Nabi adalah doa sapu jagat itu. Bapak Ibu tahu ya, doa sapu jagat. Ya, dari rukun Yamani mau ke pojok Hajarul Aswad, doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat kata orang Jawa. Kenapa? Simple isinya, tapi meliputi semua persoalan. Tapi jangan lewat seperti kemarin jamaah itu sapu jagat. Bilang Pak, gitu Pak. Rabbana atina. Ya. Nah, Ustaznya nggak ngomong, jadi saya pikir beliau itu sapu jagat.
Ya, orang Arab sebelah mata takut. Apa yang kita katakan? Saya bilang sudah saya ingatkan. Jadi orang Arab juga bingung karena merasa bahasanya sudah agak beda. Padahal semua orang jamaah pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tambahannya warithul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman. Itu tambahan. Tapi wajibnya cuma doa satu saja. Setiap kali kita dari rukun yaman ke Hajar Aswad bacanya cuma. Sisanya silakan ikuti doanya pembimbing atau berdoa sendiri sesuai dengan keinginan. Pakai bahasa, kalau bahasanya bisa silakan pakai bahasa umum. Yang baru terserang corona. Saya kadang-kadang berdoa mudah-mudahan corona itu kembali ke negeri asalnya di Wuhan ya. Dan kita bisa ya menjalani ibadah dan umroh tanpa gangguan. Dari Wuhan ke Mekah sekarang kita doa supaya kembali ke Wuhan. Jadi doa intinya cuma satu. Sisanya Bapak Ibu mau istighfar, mau selawat, mau baca Al-Quran, ya, sampai diam pun boleh. Cuman yang tidak boleh adalah ngomong. Karena itu sama dengan sholat. Yang terjadi adalah ngomong-ngomongan. Bahkan selfie, video, ngomong dengan anaknya di Indonesia, video call coba. Saya bilang ini mau ibadah aja, mau video call. Kalau video call kan nggak perlu ke Mekah, cukup di Indonesia saja, atau cukup di Jakarta kemarin saja. Itu terjadi. Dulu memang dilarang untuk membawa HP, tapi sejalan dengan ilmu dan teknologi, ya kita protes. Karena kita juga butuh selfie, karena sudah ibadah itu kan butuh selfie dengan anak, istri, ya untuk menunjukin orang di Malang bahwa ayahmu, ibumu sudah selesai tawaf, ya. Tapi pengaruh lanjutannya adalah malah video call. Anaknya ditanya, sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Ya. Sarapan menu apa pagi ini? Bilang kok itu ya, jangan masakin telur terus, gantian menu lain. Uang belanja sudah mama tinggalkan itu. Ngomongnya itu dipecat, datang tamu. Yang tahu. Karena itu saya bilang kalau kita konsentrasi karena tawaf itu sama dengan ibadah, sama dengan sholat. 7 kali itu kalau lengan, insya Allah lebih cepat. Tapi kalau padat, ya jalannya seperti tersebut itu ya. Cuman karena radiasinya luas, ya insya Allah kalau kita terlalu dekat, kepingin dekat malah akan lambat. Mendingan kita cari agak luas, lebih cepat. 7 kali. Sesudah kita tawaf 7 kali, maka rukun kedua yang kita lakukan adalah sebelum sudah tawaf kita masih juga melaksanakan ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di sana ada makam Ibrahim, semacam apa itu? Ya, kurungan itu. Ya. Kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Sholat sunnah tawaf namanya. Nah, sholat sunnah tawaf itu rakaat pertama kita baca Al-Fatihah tambah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah tambah Qul huwallah. Cuman seringkali saya diwadur oleh jamaah, Ustaz, kami sering blend. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun itu banyak walaan tumalaan. Tak ketemu lakum dinukum waliyadi. Di mana Ustaz? Sudah Bapak ganti ayat pendek yang Bapak bisa. Itu sunnah kok. Sunnah itu artinya dilakoni, alhamdulillah dapat pahala, ditinggalkan buat tidak berdosa. Saya tadi daripada saya blend yang 2 rakaat itu 20 semua, enggak apa-apa. Tanpa kulo juga enggak apa-apa. Jadi ibadah haji itu sederhana sebetulnya. Memang kita kadang-kadang suka menambah beban. Jadi sholat sunat kalau bisa, ya Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun pada rakaat pertama surat Fatihah, dan kedua ya surat Al-Ikhlas. Ya pada rakaat kedua surat Al-Fatihah. Habis itu kita juga dituntut oleh
ustaz kita untuk berdoa di multazam. Multazam itu tempat jarak antara Wajah Hajar Aswad sampai akhir pintu Ka'bah. Itu multazam. Nah, doa itu kata Rasulullah doa yang paling istimewa untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bicara doa ini tambahan saja ya. Nanti kita lanjut. Kalau kita sudah berada di tempat yang mustajabah, maka doa ini perlu kita doa yang inti. Habis itu ditutup dengan satu jalan. Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang, ketika beliau berada di multazam, di multazam dan di Arafah, dia berdoa tentang 5 hal. Pertama, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Umar bin Khattab itu pernah protes, ya Rasulullah, bukankah di dalam Al-Quran itu kita disuruh berdoa untuk kita dulu baru kedua orang tua kita? Umar bin Khattab, seorang khalifah yang sangat kritis. Dan memang Al-Quran juga mengajarkan kita berdoa untuk kita baru kedua orang tua kan? Rabbi firli saya, wali walidayya. Nabi mengatakan, wahai Umar bin Khattab, ketahuilah Anda bisa di sini karena orang tua. Kalau bukan karena orang tua, Anda tidak akan menangis dia. Karena pada saat kamu mengunjungi tempat yang mustajabah ini, berikan prioritas kepada orang tua. Doa pertama untuk doa. Nah, orang tua juga pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Al-Quran atau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Intinya kita berdoa supaya kebaikan mereka diterima, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Itu doa pertama untuk orang tua. Yang kedua, berdoa untuk kita sekeluarga. Suami istri tentunya kita kepingin rumah tangga yang bahagia, ya, anak yang soleh dan soleha. Itu doa kita untuk kita. Yang ketiga, kita berdoa supaya diberi rezeki yang halal. Ini penting, karena rezeki kita di Indonesia ini bercampur gak karuan-karuan. Berdoa minta diberi rezeki yang halal. Keempat, umur yang berkah. Kelima, haji yang mabrur. Tambah saya bilang satu, haji yang mabrur. Yang kelima, keenam, husnul khotimah. Ya. Sudah selesai ya. Kalau doa ini betul-betul kita doakan, semua harapan kita, semua niat kita sudah tercakup di dalam. Doa untuk orang tua kita yang mendidik kita, membesarkan kita sudah kita doakan juga. Kita suami istri dan anak-anak kita sudah kita doakan juga. Yang kita makan juga kita minta supaya diberi oleh Allah rezeki yang halal. Minta umur yang berkah, bukan umur panjang. Ya. Umur yang berkah, kemudian haji yang mabrur, dan husnul khotimah terakhir. Jadi tolong didoakan saja, ditambah dengan doa-doa lain. Kalau ada orang yang pesen, doakan anak saya supaya diterima kerja di Brawijaya. Enggak usah doa itu, sudah menghadap kepala biro kepegawaian saja. Terlalu sederhana. Menghadap kepala biro kepegawaian saja, buat apa? Atau itu hanya di sana itu. Jadi 5 doanya apa namanya doanya? Sesudah kita bermuntazam, kita dibawa oleh ustaz kita untuk melakukan rukun yang kedua sesudah tawaf adalah sa'i. Nah, sa'i itu adalah perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali pulang balik, berawal dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 7 kali itu kalau kita perkirakan sekitar 3,4 kilo. Karena itu saya minta tolong sebelum berangkat sudah sering jalan ya, latihan itu sa'i. Sekaligus tawafnya juga nggak apa-apa. Jadi kita jalan. Dalam perjalanan dari Bukit Safa turun ke Marwah, di tengah jalan itu ada lampu pilar hijau. Maka di situ laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ibu-ibu jalan biasa. Nah, ibu-ibu jangan kaget. Nanti di sana itu semuanya mereka lari, termasuk ibu-ibu kita dari Afrika itu lari juga.
Saya tanya kenapa kamu lari? Kalau saya tidak lari, saya ditinggal suami. Logis juga, tapi perintah sunnahnya itu bapak-bapak yang berlari dari kecil, ibu-ibu jalan biasa. Itu 7 kali, mulai dari Safa ke Marwah lari kecil, ada batasnya. Ya. Dari Marwah ke Safa juga lari kecil sampai ada batasnya. Itu 7 kali. Sudah 7 kali, ya saat kita berakhir di Bukit Safa ke Marwah. Berakhir di Bukit Marwah. Berakhir di Bukit Marwah. Maka sesudah itu kita melakukan rukun, ya. Umroh selanjutnya adalah tahallul. Tahallul itu mencukur sedikit rambut. Bagi yang mau mencukur, ya, bagi yang mau menggundur juga bisa, tapi di sana tidak disiapkan barbershop nanti di luar, silakan. Maka kita gunting sekurang-kurangnya 7 helai. Saya mohon maaf sekali lagi, tidak boleh seorang yang berpakaian ihram dari yang bukan istrinya menggunting istri orang. Gak boleh. Karena saya semuanya kepingin bergunting. Suami hanya boleh menggunting istrinya. Saya sering ketemu kasus yang aneh. Karena suami atau istrinya itu nunggu-nunggu gak digunting-gunting oleh suaminya sibuk gunting teman-temannya lagi. Akhirnya istri minta ada jamaah yang bawa gunting itu. Kan caranya suaminya yang cemburu. Saya bilang sampai itu saya cemburu gitu. Ngapain kamu sibuk gunting orang lain, istrimu kamu tinggalkan itu. Sekarang kok cemburu itu. Cuman Ustaz juga nggak boleh nilai jamaah pada saat itu ya. Nanti juga tak saya dikenal nanti itu. Jadi istri hanya boleh digunting rambutnya ya oleh suami. Suami bisa minta, ya banyak orang kok. Cuman hati-hati di sana juga banyak orang menyewakan gunting. Sekarang ini kasih dulu biasanya 1 rial mau, sekarang nggak mau, mintanya 5 rial atau 10 rial. Cukup kita gunting sendiri. Tahallul itu rukun. Nah sudah tahallul maka selesai pula ya umroh kita. Kembali ke kamar, kembali ke hotel kita sudah boleh mandi dan mengganti pakaian biasa. Nunggu beberapa hari di Mekah. Lalu apa saja yang kita lakukan menunggu menanti wukuf? Ini sudah umrohnya sudah selesai. Hari-hari kita lagi bersama sholat berjamaah di Masjidil Haram. Nah, ada 3 perkara yang penting kita lakukan menunggu masa haji. Pada saat kita datang maupun pada saat kita pulang. Al-Quran mengatakan litta'ifin, memperbanyak tawaf. Memperbanyak tawaf itu tidak menggunakan pakaian ihram, hanya wudhu saja pakai kain biasa. Ya, tawaf 7 kali seperti kali kita umroh itu, sholat sunnah di makan berdoa di multazam. Memperbanyak tawaf. Wal akifin, atau kalau kita tidak mampu tawaf, iktikaf di dalam masjid, masuk duduk diam ya iktikaf, baca zikir, baca istighfar, baca Al-Quran atau berdoa, itu iktikaf. Lalu yang ketiga adalah waruka sujud, memperbanyak ruku dan sujud, maksudnya sholat tahajud. Azan di Mekah itu 2 kali. Azan pertama sekitar jam 4, jelas 10 ya. Itu azan orang berkesempatan untuk bisa melakukan sholat tahajud. Nanti azan kedua jam 5:10. Jadi ketika azan pertama kita masuk, kita bisa melakukan 3 perkara ini. 1, kita diperintahkan untuk memperbanyak tawaf tanpa sa'i, pakaian biasa. Kalau tidak, i'tikaf, duduk, zikir, istighfar, selawat dan lain sebagai doa. Kalau tidak itu kita ganti dengan sholat tahajud. Sampai azan kedua, baru kita ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, itu hari-hari. Pada saat kita mendapatkan pengumuman kita akan haji, mau wukuf di Arafah, maka lagi-lagi kita sudah mulai mandi di hotel kita, ganti pakaian biasa dengan pakaian ihram yang kita pakai sebagaimana kita dari Bir Ali di Madinah itu. Mohon maaf untuk laki-laki itu pakaian ihram tadi saya lupa, tidak boleh ada celana dalam, kecuali mereka yang memang
oleh dokter dikatakan bahwa perlu pengamanan karena mungkin ada gangguan kesehatan ya. Tapi kalau bagi kita yang sehat, bukan sebaiknya, tidak boleh ada. Karena itu ikat pinggang itu perlu kuat itu ya. Karena kalau lepas itu bisa buyar. Betul. Ya. Nah, kita mulai ganti pakaian ihram, mandi sunnah tadi, ya, niat untuk sunat ihram untuk haji. Lalu kita berangkat. Nah, doa kita di haji itu, coba kita. Kalau tadi labbaik Allahumma umratan, maka pada saat haji itu kita berdoa labbaik hajjan. Ya, bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Allahumma hajjan. Nah, kita mulai haji. Ya. Nah, haji itu juga punya rukun dan punya wajib. Yang patut kita jaga adalah rukun, karena rukun ini kapan tertinggal maka haji kita dinyatakan batal, tidak bisa diganti, harus pergi tahun depan. Kalau nunggu kloternya cuma 1 tahun. Karena itu kita perlu jaga rukun haji kita. Rukun haji kita adalah niat ihram di Mekah. Mikat kita di Mekah. Ya. Kalau umroh di Bir Ali, niat mikat kita di Mekah. Labbaika Allahumma hajjan. Kemudian kita berangkat juga lagi-lagi dalam perjalanan kita ke Arafah, insya Allah ya 1 jam lah. Mungkin padat ya sampai 2 jam bisa terjadi. Gitu. Dekat kok, cuma 5 kilo dari Mekah ke Arafah. Nah, dalam perjalanan lagi-lagi kita kembali membaca talbiyah. Begitu kita niat untuk haji, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat cerah, dan tidak boleh bantah-membantah yang menimbulkan dosa dan permusuhan. Ya, nanti kita wukuf. Nah, sampai di Arafah itu wukufnya belum terjadi. Wukuf ini baru terjadi ketika matahari tergelincir masuk waktu duhur. Nah, disitulah banyak orang yang lena dalam pakaian ihram, bisa tengkaran, bisa bantah-bantahan, bisa rasan-rasan. Karena kita mesti ada durasi waktu kira-kira 2 jam kalau kita sampai jam 10 ya. Tapi biasanya lebih cepat. Kita jaga betul bahwa kita sedang dalam posisi beribadah haji. Maka perkataan kotor tidak boleh, perbuatan tercela tidak boleh, bantah-membantah yang menimbulkan dosa dan permusuhan juga tidak. Kita jaga ya. Nah, pada saat kita sholat, jadi wukuf itu sudah sholat duhur. Sholat duhur di Arafah tidak 4 rakaat, 2 rakaat jamak kasar dengan asar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, saya ingin sholat sempurna, jangan. Ikuti aja petunjuk Nabi. Ya, ikuti petunjuk Nabi. Nabi bilang begitu. Sampai di Arafah sholat ya duhur 2 rakaat dikasar dengan jamak kasar, asar 2 rakaat. Waktunya memang masih panjang, jadi tidak boleh berdalil ini kan waktunya masih panjang. Emang benar? Nggak boleh begitu. Kita ibadah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi. Kita sholat duhur 2 rakaat, ya, kemudian asar 2 rakaat, lalu ada khutbah di Arafah, ada ustadznya sendiri. Habis itu kita makan siang di Arafah. Kemudian sisa waktunya sampai sebelum terbenam matahari kita disuruh banyak berzikir. La ilaha illallah, banyak beristighfar, banyak berselawat, banyak membaca Al-Quran, dan juga banyak berdoa. Ketika kita sampai pada ujung berdoa, maka jangan lupa doa 6 macam sebagaimana kita berdoa di Mu'tazah. Karena di Arafah itu juga waktu yang paling mustajabah dan tempat yang paling mustajabah. Bahkan Nabi mengatakan al-hajju hajjul rahmat. Haji itu hadirnya orang di Arafah. Sehingga orang sakit di rumah sakit di Mekah, pada saat wukuf itu dibawa dengan mobil ambulans. Wukuf barang 5 menit, 3 menit baru dibawa. Ya, namanya safari wukuf. Bapak-bapak, ibu jangan kaget nanti pada saat menjelang wukuf itu mobil ambulans berdatangan dengan bunyi seperti di Malang itu. Itu semua jemaah haji kita, bukan Indonesia saja, tapi di luar. Insya Allah juga termasuk puluhan India.
dibawa ke Arafah untuk berbuku. Cuma mereka nggak lama. Dan sekarang alhamdulillah di Arafah juga ada rumah sakit haji dari pemerintahan Saudi. Ada. Ya. Nah, hukum mulai tergelincir matahari di awal dengan sholat sunat, sholat wajib zuhur dan asar dengan asar, kemudian makan, lalu kita mulai duduk. Posisi duduk kita oleh Nabi mengatakan pada saat kita rukuk menghadap kiblat, posisi rukuk kita. Di menghadap kita banyak berdoa, banyak berzikir. Nah, habis itu menjelang matahari terbenam, kita dibawa Ustaz keluar tenda kita untuk berdoa bersama. Ustaznya doa, kita yang nangis. Kita boleh berdoa nggak apa-apa, tapi ikuti tuntunan dari Ustaz. Ustaz berdoa tapi untuk kepentingan kita semuanya. Setelah itu kita masuk kembali, wudhu lagi kalau memang ibadah wudhu. Kita sholat maghrib di jamak kasar dengan isya 3-2, 3 maghrib qomat, kemudian 2 isya. Habis itu kita dibawa keluar tenda dengan bawa tas kita masing-masing ke bus untuk melakukan wajib haji yang namanya mabit di Muzdalifah. Mabit itu bermalam. Mabit di Muzdalifah. Kira-kira sekitar 3 kilo dari Arafah. Nah, itu jalannya padat-padat. 3 kilo itu, Pak. Bisa-bisa ya, jam 2 siang baru sampai di Mina. Sama semua orang dari Arafah. Ya, jutaan manusia itu dengan kendaraan maupun jalan kaki semuanya menuju Muzdalifah. Mabit ini perbuatan wajib. Untuk apa kita bermabit? Hanya memilih batu. Jadi pilih batunya itu sunnahnya memang pilih batu di Muzdalifah. Tapi di Arafah batunya juga bagus-bagus. Bagaimana kalau kita milih batu di Arafah? Enggak apa-apa. Imam Al-Ghazali mengatakan enggak apa-apa. Yang penting mabitnya di Muzdalifah. Jangan mabit di Arafah. Ya, kita mabit hanya untuk memungut batu dan berdoa di sana. Itu banyak orang yang tiduran di Muzdalifah, bukan kita yang istirahat dalam bus. Habis Muzdalifah kita dibawa ke Mina. Lagi-lagi Muzdalifah ke Mina itu juga dekat. Tapi saking padatnya bisa jam 2 siang baru kita masuk. Nah, apa yang kita temukan itu nikmati saja. Karena yang merasakan itu bukan kita saja, semua orang. Mau marah, mau jengkel sama siapa? Mau semuanya begitu. Begitu mandek itu sudah berhenti. Nggak seperti kita di sini, kalau mandek bisa merayap, berhenti total. Sudah nikmati saja. Banyak istighfar, banyak berzikir. Kalau bapak ibu, suami istri saling mengingatkan, itu penting. Itu juga lagi nanti dalam perjalanan kita sedang diuji kesabaran kita. Malah kalau mau ingin cepat, jalan kaki. Saya pernah bawa pejabat itu kan nggak terang-terangan Pak. Melihat market itu, Ustaz gimana kita jalan kaki? Kalau jalan kaki satu bos, jangan ada yang disisai. Siapa yang bertanggung jawab sisa jamaah di bos itu? Jalan, malah lebih cepat sampai. Cuma jalan bus, jalan kaki di tengah-tengah lautan manusia dan kendaraan itu juga ada basah. Nyaman tetap ada jalan bus. Kalau ingin kita sampai, orang India, Bangladesh itu jalan kaki semua. Jalan sampai ke Mina. Ibu bapak sekalian, biasanya kita sampai ke Mina sudah masuk waktu subuh ya. Lagi-lagi kalau jangan batal wudhu, berwudhu lagi, kita akan sholat subuh di Mina, di tenda kita masing-masing, juga dibimbing oleh Ustaz. Kita berdoa. Nah, kita mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina itu 2 hari bagi nafar awal ya. 3 hari nafar sana. Nafar itu gelombang. 2 hari kita berada di Mina. Ya. Nah, pagi harinya kita dari Muzdalifah, hari itu kita akan melontar Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah itu kalau bahasa saya
setan, jenderalnya setan. Jenderalnya setan. Bintang 5 bukan bintang 4. Jenderalnya setan. Tapi jangan difahami kita sedang melontar setan. Jangan. Setan malah tertawa. Difahami bahwa yang kita lontar itu adalah kita buang sifat-sifat kita yang tidak baik, supaya jangan lagi ada pada kepribadian kita sesudah pulang haji. Itu maksudnya. Saya Pak Harmoko, saya bimbing, saking mungkin keselnya dia. Dekat, kita cuma 2 meter dari jarak Jumrah Akabah. Saking mungkin jengkelnya, melontarnya nggak kantong, ya, lontarnya begitu kencang. Akhirnya batu yang dia lontar itu kembali kena lukanya sendiri. Karena batu kecil kan, tampar mukanya. Lalu dia tanya Pak Kiai Yafi, Kiai Waisya, ini syarat apa itu? Itu anak muda yang jawab. Ya, biasanya hal-hal begitu suruh saya. Saya bilang Pak Moko, ya sebetulnya luka itu kata setan, sesama setan tidak boleh saling melontar. Sesama setan tidak boleh saling melontar. Oh gitu ya Ustaz? Nah kalau itu cuma jarak 1,5 meter kok, sampai kencangnya melontar. Ada Bismillah Allah Akbar saja sudah sama. Saya cuma bilang sesama setan jangan saling melontar. Jadi kalau menteri di sini Ustaznya di sana kan malu, coba di sini masuk penjara itu ya. Jadi lontar 7 kali. Setiap kali lontar kita hanya mengucapkan Bismillah Allah Akbar. Nah alhamdulillah sekarang ini sudah lantai 4. Nah jadi sekarang tidak injak-injakan seperti dulu. Dulu itu banyak orang yang meninggal karena injak-injakan, baik pada datang maupun pulang. Sekarang sudah 4 lantai. Mau milih di bawah boleh, lantai 2 boleh, lantai 3. Masing-masing ada eskalator. Jadi lebih aman, lebih nyaman. Cuma seringkali ada orang yang naik setelah lontar, pulangnya nggak tahu. Pulangnya nyasar. Itu. Di lontar 15 hari itu 7 buah batu. Pulang lagi kita ke Mina. Biasanya kita jalan kaki, nggak ada kendaraan yang boleh lewat. Kalau semuanya lautan emas. Nah sampai kita di Mina, sholat kita selama 3 hari itu jamak kasar semuanya. Duhur 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, maghrib berapa rakaat? 3 rakaat pada waktunya, isya 2 rakaat pada waktunya, subuh 2 rakaat pada waktunya. Itu tuntunan dan nanti akan dikomandani oleh Ustaz pembimbing sampai 2 hari. Nah setiap hari yang kedua besok kita sudah mulai melontar Jumrah Akabah, Ula dan Usa. Sudah 3 hari Jumrah. Kalau pertama itu Jumrah Akabah paling ujung. Yang hari kedua itu kita sudah melontar 3, mulai dari ujung di tengah sampai ke ujung Jumrah Akabah. Masing-masing kita melontar 7 buah batu. Pada Jumrah Ula itu 7 buah batu dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, ya 7 kali. Kemudian lanjut ke Jumrah Usta di tengah, ya 7 buah batu dengan membaca Bismillah Allahu Akbar sampai Jumrah Akabah terakhir 7 buah batu. Itu hari pertama. Hari kedua juga melontar yang sama. Jumrah Ula 7 buah batu, Usta 7 buah batu, dan Akabah 7 buah batu. Habis itu kita dibimbing oleh Ustaz untuk berdoa, lalu pulang ke kemah, maka selesai sudahlah ibadah penyelesaian kita di Mina. Karena kita belum melakukan salah satu rukun yang penting adalah tawaf ifadah dengan sa'i. Gitu ya, tawaf ifadah dengan sa'i. Kita akan pulang dan kita pasti melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini bagi kita yang sudah berganti pakaian ihram di Mina, sesudah tahallul, maka kita tawaf ifadah dalam pakaian biasa, dalam keadaan berwudu. Tawaf pakai sa'i. Nanti dibimbing oleh Ustaz kita. Tawaf pakai sa'i. Sama sebagaimana kita tawaf pada saat kita berumrah. Sa'i juga sebagaimana biasa,
nanti tahallul juga di Bukit Marwah. Kalau sudah tahallul maka selesai sudahlah haji. Hari-hari saya kepingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, sudah kita memperbanyak tawaf sunnah, memperbanyak iktikaf, dan memperbanyak sholat tahajud. Sampai pada saat kita diumumkan pulang, maka kita masih melakukan perbuatan wajib yang satu lagi, yaitu tawaf ifadah, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan itu juga tidak dalam pakaian ihram, pakaian biasa, tapi dalam keadaan berwudu. Tawaf 7 kali sebagaimana kita tawaf pada saat umroh itu. Sholat di belakang makam di belakang makam Ibrahim, berdoa di Multazam. Cuman ketika kita berdoa di Multazam, semua doa kita tumpahkan, kita baca kembali, kita review kembali, kita ulang kembali. Pada akhir menjelang menutup doa dengan doa sapu jagat itu, kita bilang pakai bahasa kita. Kalau bahasa Nabi itu ya Rabbana urdudni marratan ba'da marrah. Wahai yang membalikan saya di tempat ini, kembalikan saya sekali lagi dan sekali lagi. Kita pakai bahasa kita saja. Ya Allah, kembalikan saya ke tempat ini sekali lagi dan sekali lagi. Dan terbukti, teman-teman jamaah haji yang berangkat haji pertama, setelah pulang, kepingin kembali lagi. Doanya yang dijawab oleh Allah. Jadi tanda ciri khas doa tawaf ifadah itu dibuktikan dengan doa. Ya Allah, kembalikan saya ke tempat ini sekali lagi dan sekali lagi. Sederhana kan ya? Setelah itu ada tuntunannya ya. Sebetulnya pada saat Nabi setelah tawaf ifadah itu balik kanan, ya kira-kira jalan 3-4 meter, sesekali dia melihat Ka'bah. Cuman ada sahabat yang tahu pada saat Nabi mundur noleh melihat Ka'bah, lalu ada hadis mengatakan sesudah tawaf ifadah jangan mundur. Nah kalau itu terjadi, nabrak orang nggak koran-koran. Jangan jalan mundur, balik kanan, ya jalan 3-4 meter sekali noleh ke atas. Sudah selesai, kita dibawa pulang ke Madinah, ke apartemen, kemudian ke Jeddah. Menurut saya yang berat itu bukan fungsi ibadah. Walaupun kita lama di sana, biaya itu besar. Yang berat itu menjaga kemakburan haji kita. Berat sama sekali. Apalagi di negeri kita nih ya. Kadang-kadang kita nggak suka tentara, malah tonggo yang ngajak kita tentara, sponsor yang ngajak kita tentara. Jadi yang berat itu sesudah haji kita bagaimana menjaga kemakburan haji kita. Untuk menjaga itu kita diminta memperbanyak amal. Mohon maaf, di sana kita sebelum haji tidak suka infak, sedekah. Sudah berhaji, sukalah berinfak dan bersedekah, sukalah berbuat baik tambahan. Kita sebelum haji sholatnya hanya wajib saja, sudah pulang haji tambah dengan sunnah-sunnah lain. Itu adalah upaya-upaya kita menjaga kemakburan haji kita. Nah ini menurut saya yang paling berat, yang paling berat. Mari kita sudah haji, kita ingin semua haji kita sesuai dengan doa kita menjadi haji makbul. Maka sudah haji kita masih punya kewajiban menjaga haji kita menjadi haji yang makbul. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Profesor Bapak tadi. Baik, kita persilahkan barangkali ada Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silakan ya, bisa langsung ditanyakan pada Profesor. Silakan untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang hal-hal yang akan ditanyakan berkaitan dengan silakan Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Tadi dari Belkom menanyakan terkait salah satu informasi tadi dikatakan ada salah satunya itu tahallul. Bagaimana kalau kita
Yang nomor 2, terkait umroh. Saya mendengar ada ketika berhaji itu ada orang yang istilahnya setelah selesai umroh untuk dirinya sendiri, dia bisa mengumrohkan ibunya yang meninggal atau orangnya yang meninggal. Itu bagaimana maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih tentang tahalul. Karena ibu berangkat sendiri tanpa didampingi suami, mintakan ibu-ibu untuk mencukup. Ya, jadi ibu-ibu tolong diamati kalau ada jamaah kita sendiri, setelah ibu-ibu dipotong oleh suaminya, potong ibu kita. Bacanya setelah untuk Bismillah Allahu Akbar, gitu ya. Dan itu sudah sah. Ya. Nanti kalau ditanya bagaimana kalau tidak ada orang mau kunting sendiri Bismillah Allahu Akbar, ya. Tapi usaha pertama adalah minta tolong ibu-ibu kita. Kemudian yang kedua, dalam umroh banyak orang yang memang mengumrohkan orang tua. Ya, dalam bacaan saya, ibu bapak sekalian memboleh kita badal itu badal haji. Untuk orang tua itu haji. Saya belum ketemu untuk umroh itu. Ya, yang boleh badal haji itu badal haji, menggantikan haji orang tua melalui perjalanan bukan umroh. Tapi karena itu amalan ini sudah memang sering dilakukan, sehingga banyak teman-teman yang melakukan itu. Jika saya tanya bagaimana Pak, monggo asal diyakini kebenarannya. Dan yang saya tahu itu cuma badal haji. Cuma badal haji sekarang jadi objek bisnis. Ya, pakai real itu Pak. Jadi yang saya tahu itu badal haji. Ya. Apa yang kita lakukan baik umroh maupun haji oleh seorang anak, mau diniati untuk orang tua atau tidak, otomatis orang tua pasti menghaji. Itu loh ya. Otomatis orang tua pasti dapat kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, diniati atau tidak. Disitulah hebatnya Rasulullah SAW. Apalagi diniati, semua kebaikan orang tua juga ikut mendapatkan amal. Iktikaf kita, sholat malam kita, tawaf kita, sa'i kita, semuanya orang tua ikut mendapatkan. Nah, buat orang tua kita pada saat perjalanan yang mulia itu ada doa untuk beliau. Doa di Mu'tazam tadi dan doa juga di Arafah. Yang ditunggu-tunggu itu kan doanya anak yang soleh dan kebaikan yang dia lakukan selama ada di alam dunia ini. Dari anaknya supaya orang tua tetap mendapatkan tambahan kebaikan yang disebut dengan amal jariah. Itu ya. Nanti bukan saja itu, nanti umroh bolak-balik pada musim sebelum haji juga terjadi. Setangkin 3 kilo datang umroh, sehingga pada saat hari raya hukum sudah teler. Dia tidak optimal. Sudah habis. Saya mohon maaf kalau kita mau yang satu betul, cukup tawaf sunnah, ya, tawaf tanpa sa'i, ya, itikaf, kemudian salat tahajud. Karena kita juga butuh waktu yang cukup pada saat kita mau wukuf. Tadi saya katakan kita berangkat sebelum zuhur sampai besok pagi baru kita bisa sampai di Mina. Dan paginya itu tidak selamanya tepat subuh. Kadang-kadang jam 2 baru sampai di Mina. Dan kita praktis nggak bisa tidur. Karena itu kekuatan perlu kita jaga, makanan perlu kita atur yang baik, sehingga pada saat kita mempunyai potensi yang cukup, energi yang cukup untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan hukum haji. Itu ya. Monggo yang lain silakan. Ya, silakan. Barangkali ada lagi. Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait waktu haji yang diberlakukan tadi, yaitu ada Syawal, Zulqa'dah, sama Zulhijjah. Nah, itu yang saya maksud, ada 3 larangan itu. Apakah kita di situ ada niat, atau kita niat itu setelah kita berihram, ataukah mungkin hari ini kita sudah berniat haji Pak ya, nanti sampai Syawal itu kita masih di Malang. Apakah kita sudah masuk bulan Syawal dan itu waktu yang bermalukan, dan 3 larangan itu sudah mengikat kita, atau gimana? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebetulnya kalau kita bicara hukum, ketiga larangan itu ya tidak perlu tunggu waktu kita berumrah atau berhaji ya. Kapan pun memang kita tinggalkan itu kan perkara yang gawat ya. Cuma kata Nabi, setelah kamu berniat apakah umroh atau haji, maka berlaku secara khusus 3 larangan. Wala rafas, tidak boleh berkata kotor, wala itu tidak boleh berbuat tercela, wala jidah tidak. Kata jidah itu ya. Tapi 3 perkara itu memang kalau perlu memang ya selamanya kita memang tinggalkan. Cuma namanya orang gitu ya. Nah makanya pada saat haji atau umroh kita diminta dengan hormat lagi sangat sadar untuk tidak melakukan ketiga perbuatan. Iya. Karena kita kalau masih di setengah itu kadang ada nyamuk, ada kecoa itu nggak sekali. Kayak gitu kan. Atau saya ketika kita sudah berniat sudah dilarang. Makasih. Monggo. Silakan ya. Ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang masalah sholat jamaah qashar tadi itu apa langsung dirangkap di waktu maghribnya, misalnya isya sama maghrib di waktu maghribnya, apa tetap hanya di waktunya? Yang di Mina apa yang di Arafah? Yang di Mina. Semuanya kalau bisa semuanya dijelaskan. Iya. Di Arafah kita jamaah qashar zuhur dengan asar di Arafah pada waktu zuhur. Jadi kita tarik jamaah qashar takdim, ya. Maghrib dengan isya pada waktu maghrib. Itu di Arafah ya. Namanya jamaah qashar takdim. Tapi kalau kita sudah di Mina, maka qashar ini, sholat qashar ini tepat pada waktunya. Artinya zuhur 2 rakaat pada waktu zuhur, asar 4 rakaat nanti kita qashar 2 rakaat pada waktu asar, maghrib 3 rakaat pada waktu maghrib, isya 2 rakaat pada waktu isya. Ketika kita di Mina 2 hari. Ya. Terus untuk gunting itu apa ada yang bawa atau gimana? Oh banyak bawa. Ustaz biasanya ada persiapan. Jadi kita nggak perlu bawa sendiri. Iya, iya. Assalamualaikum. Yang lain ini masih ada pertanyaan, silakan. Pak Kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 yang ingin kami tanyakan. Yang pertama tadi soal menghajikan orang tua. Tapi seandainya kasusnya itu menghajikan mertua, bisa enggak menghajikan? Jadi kita berangkat atas nama niat ini untuk mertua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prosesi di Mina itu penjelasan itu saya tangkap kan tanggal 10 Zulhijjah, mungkin pagi atau agak siang kita sudah sampai di Mina. Nah di Mina itu melontar jumrahnya selama berapa hari? Sekali lontar 3 hari ya, 3 jumrah sekali lontar. Kemudian setelah itu apa besoknya melontar lagi atau tidak? Sampai berapa hari, Mas? Ya, terima kasih. Untuk badal haji apa boleh untuk mertua ya? Jadi ceritanya begini. Asal muasal badal haji itu adalah seorang ayah yang sudah menabung, kemudian dia wafat sebelum waktu haji. Si anaknya itu datang melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya sudah menabung, ayah saya, maksudnya anak kandung dia. Ayah saya sudah menabung tapi beliau tidak bisa berhaji karena Rasulullah. Maka kata Nabi, badilu gantikan ayah. Itu asalnya dari ayah. Saya belum tahu kalau sampai pada mertua, sampai pada keponakan, dan asalnya di sini. Badilu, tapi syaratnya bahwa orang yang badal haji itu sudah harus haji di luar. Nggak boleh belum hari itu sudah badal haji. Gitu ya? Harus sudah haji. Jadi sudah hari tahun yang lalu kemudian dia berangkat untuk badal haji bapaknya. Pada saat dia berhaji tidak boleh membadalkan bapaknya karena dia juga belum haji.
Ya, gitu ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, melontar jumrah. Hari pertama kita dari Mina. Kapan itu tanggal 10 Zulhijjah itu? Kapan pun kita sampai hari itu kita akan melontar satu jumrah saja, namanya jumrah Akabah dengan 7 buah batu. Jumrah yang paling besar dan paling ujung ya sama sih, tapi jumrah yang Akabah itu namanya general itu ya, yaitu 7 buah batu. Hari pertama kita kembali ke kemah kita, sholat sebagaimana tadi kasar tepat pada waktunya. Besok pagi lagi kita datang melontar 3 jumrah, mulai dari ula 7 buah batu, wusta kena 7 buah batu, dan Akabah yang terakhir 7 buah batu. Itu hari kedua. Hari ketiga kita juga datang lagi, terakhir itu lontar jumrah ula 7 buah batu, kemudian Akabah atau wusta 7 buah batu, dan Akabah 7 buah batu. Nah, bagi Natal, kalau Natal cuma 2 hari di Mina, kalau Natal Sani 3 hari. Ya. Jadi selamanya kali tetap kita lontar. Cuma kita ini oleh pemerintahan Saudi, karena fisik kita ini kurus-kurus keren-keren seperti saya ini, maka diminta biasanya waktu sesudah asar, sore. Orang pagi itu semuanya pada ramai. Tapi sekarang dengan ada apa? Ada 4 lantai itu kita boleh memilih. Tapi setiap hari pertama kita cuma lontar jumrah Akabah 1, kita balik, kita nginap, mabit, ya bermalam. Besok kita jumrah ula wusta Akabah, besok lagi ula wusta Akabah, kemudian kita pulang untuk tawaf kita ada di Mekah. Itu baik. Di hari terakhir itu langsung ke Ya, kembali ke Mekah. Ya. Nanti misalnya, Pak, batu saya kepingin semuanya sudah boleh ngambil di Mina. Ya, boleh ngambil di Mina. Tapi biasanya ustaznya memang bawa batu banyak kok, cadangan banyak. Ya. Oh, sekarang malah maktab sudah disediakan oleh maktab. Di bagi kita kantong kecil itu ada isi batu 47 berapa itu? Mantap sekarang menyediakan Untuk jumlah batu, Pak. Iya. Jumlahnya kita ngumpulkan berapa? Kita baik dulu ya. Pokoknya 7 satu kali, kemudian 3 kali 7 21 jadi berapa? 28. Lebih dikit nggak apa? Jadi kalau nobar awal Kita masuk awal apa yang awal ya? Awal. Cuma 2 hari. Iya. Satu kurang bisa ngambil di Mina, bisa. Dan batunya jangan besar-besar Pak, yang kecil-kecil aja, karena di Mina itu juga kepala manusia suka nongol. Kadang-kadang nggak kena jumrohnya, kadang-kadang kena kepala orang. Gitu Pak ya. baik, tampaknya sudah masih ada kajian. Untuk tahallul Pak, Ya. persyaratan bagi yang memotong itu apakah orang yang sudah berhaji? Oh. Di sana itu untuk motong itu malah anak-anak yang bawa gunting ya, waktu 5 real 10 real itu ya, itu dan mereka yang bawa gunting sekaligus juga motong. Tapi kalau motong tambah 5 real jadi 10 real gitu ya. Jadi tidak ada persyaratan apakah sudah hajat tidak. Yang penting jangan sampai yang bukan mahram, ya, yang bukan muhrim yang menggunting rambut kita. Ibu-ibu minta tolong sama ibu, gitu. Sama anak boleh, kalau sama anak boleh, ya. Gitu. Kalau mau gundul bapak-bapak, nanti ke barbershop Pak. Itu 25 real Pak. Gundul rontos itu. Ya. 100.000 ya. Baik, gimana Bapak Ibu? Kayaknya sudah cukup ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Dahulur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan kepada Bapak
Ibu sekalian, materi kita pada hari ini, masih ada ternyata, masih ada namanya Pak Gibran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Aris Gibran. Yang sedikit saya tanyakan tentang prosesi maghrib. Di prosesi maghrib ini dilakukan dalam waktu 2 hari yang bersamaan dengan proses waktu yang lumayan panjang. Di situ posisinya kita ada di luar tenda, sedangkan beberapa dari saya pribadi ingin menanyakan apakah kita harus menjaga wudhu kita. Wudhu kita ini harus terjaga atau tidak pada prosesi maghrib, karena dengan kondisi di lapangan ini dengan banyak orang, dengan mungkin area wudhu atau area ini ada jauhan. Ini penanganannya bagaimana di situ? Apakah kita boleh batal wudhu atau kita harus tetap menjaga wudhu kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maghrib kita dari Arafah ke Muzdalifah itu tidak boleh lewat sesudah tengah malam, itu Pak ya. Jadi kita berhenti di Muzdalifah, baru boleh lewat sesudah tengah malam, berbondong-bondong orang kemudian. Dan persoalan kita kan di Mina, ya. Apakah kita menjaga wudhu atau memanati wudhu untuk sholat? Kalau kita menjaga wudhu kita selama maghrib 3 hari, bermalam ada 3 hari itu, malah kalau menjaga wudhu. Tapi sebenarnya wudhu itu adalah ya kewajiban untuk melakukan sholat. Intinya itu untuk sholat. Bagi kita yang kepingin menjaga wudhu kita selama maghrib itu malam terus. Ya. Dan tempat di Mina itu alhamdulillah sekarang itu luar biasa, banyak persediaan. Bukan saja Mina, Arafah juga banyak persediaan. Berbeda dengan kami zaman dulu itu, zaman Bangmo itu ada namanya close ya, jadi ya di bawah mobil. Jadi WC itu WC umum di mobil untuk pejabat-pejabat gitu ya. Gitu. Jadi menjaga wudhu lebih baik. Saya mabit di bermalam di Mina selama 3 hari, saya selalu menjaga wudhu. Karena saya bisa sholat tahajud di situ, bisa baca Al-Quran, dan kita berada dalam tenda kita, bukan di luar. Jadi kita di Mina selama 3 hari kita berada di dalam tenda. Ya tenda itu fungsinya macam-macam. Ya tidurnya di situ, makannya di situ, sholatnya di situ. Jadi alhamdulillah satu tempat yang paling bagus kita temukan ya tidak ada di Indonesia kecuali tenda di Mina. Makan di situ, tidur di situ, ya sholatnya di situ. Gitu Pak ya. Nah ini tema-tema lagi saya. Ya, baik, jadi sudah tadi tidak wajib atau tidak harus berwudu kecuali tawaf ya harus itu kalau untuk batal ya tawafnya tidak bisa dilanjutkan. Cuma ya kalau memungkinkan untuk menjaga wudu ya ini lebih bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan dulu, nanti kita akan melanjutkan untuk mendalami tadi. Kemudian kita juga akan mempraktikkan bagaimana pakai kain ihram nanti dan juga mensimulasikan apa yang sudah beliau sampaikan. Saya kira cukup dulu dan saya istirahat sebentar dan kemudian kita lanjutkan untuk dalam materi yang sudah disampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.